Tapi saya ingin mendapat gambaran yang lebih luas bagaimana pandangan pemerintah. Kenapa berpandangan bahwa upaya antisipasi dalam rangka merespon perkembangan global tidak bisa menunggu waktu yang cukup lama, dalam hal ini 2 tahun. Saya teringat satu teori yang ini berkembang dalam teori bagaimana antisipasi era sekarang ini. Ilmu itu dikembangkan oleh ilmu perang, terkenal dengan apa yang disebut dengan VUCA. Era perkembangan sekarang dengan keperkembangan teknologi informasi memasuki era Society 4.0 dan sudah menuju era 5.0. Memang antisipasi suatu negara, tidak hanya di Indonesia, tapi banyak negara di dunia kalau ingin survive, maka ilmu ini kelihatannya sangat berguna untuk mengantisipasi perkembangan global di era yang saya sebutkan 4.0, bahkan sudah menginjak 5.0. Teori itu teori ilmu perang yang disebut dengan VUCA. Era disrupsi teknologi sekarang, ilmu ini yang berkembang pada tahun 90-an sangat relevan digunakan sekarang ini. Saya mohon untuk bisa dikembangkan pengayaan, pemerintah punya sumber daya untuk bisa membuat perakiraan-perakiraan antisipatif bersehubungan dengan perkembangan yang sekarang ini. VUCA itu kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Perkembangan pada masyarakat yang 4.0 dan 5.0, yang dimaksud dengan volatility adalah perkembangan yang sangat dinamis. 1-2 hari, 1-2 bulan, 3-4 bulan, bahkan 1 tahun, perubahannya sungguh-sungguh sangat dinamis. Sehingga memerlukan antisipasi yang sangat cepat, super cepat. Oleh karena itu, mungkin apa yang disampaikan, business as usual, itu bisa dipergunakan betul. Itu yang pertama, yang volatility. Kemudian, selain perkembangan yang sangat dinamis dan cepat itu, ada konsep berikutnya adalah uncertainty. Perkembangan yang serba cepat itu diikuti dengan perkembangan yang tidak menentu. Pada hari ini tantangannya ekonomi. Pada titik yang lain perubahan 1-2 bulan perkembangan politik ekonomi yang tidak menentu. Bisa terjadi peperangan yang sekarang hanya terjadi di Ukraina dan Rusia, bisa berkembang menjadi peperangan global dan menggunakan nuklir, bahkan sampai ancaman ke situ. Sehingga volatility diikuti dengan situasi yang serba tidak menentu. Kemudian persoalan-persoalannya itu tidak sekedar persoalan yang sangat praksis, persoalan ekonomi saja, tapi adalah perkembangan-perkembangan sosial, politik, dan ideologi yang juga luar biasa perkembangannya, sehingga diikuti dengan complexity. Perkembangannya sangat kompleks. Kalau hanya diantisipasi business as usual, itu nggak mungkin nyampe satu negara untuk bisa survive. Kemudian diikuti dengan yang keempat, ambiguity. Sekarang fenomena yang terjadi serba tidak jelas. Fakta empirik, fakta sosial, fakta ekonomi, fakta politik, fakta peperangan, itu bergeser dari satu hal dan ke hal yang lain begitu cepatnya. Nah, ini saya mohon bisa diperkaya. Teman-teman di Indonesia, kita punya Universitas Pertahanan, kita punya Kementerian Pertahanan, kita punya BAIS, kita punya BIN. Apakah tidak ada kajian-kajian dari sisi yang menjelaskan bahwa memang sekarang ini
Kalau semuanya direncanakan serba teratur, menggunakan proses-proses bagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang P3, melalui proses yang demokratis yang panjang, itu sekarang sudah tidak memadai. Sehingga kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada presiden untuk membuat perpu, itu di era sekarang ini sangat diperlukan. Nah, saya mohon itu bisa dijelaskan, sehingga kemudian kita sebagai bangsa dan negara berdasarkan ideologi Pancasila, itu bisa betul-betul yakin bahwa negara ini akan survive dengan kecepatan-kecepatan yang luar biasa dalam rangka negara itu dituntun untuk mengantisipasi perubahan dalam skala global dan secara nasional, sehingga memang apa yang diamanatkan oleh konstitusi bahwa presiden mempunyai kewenangan membuat peraturan pengganti undang-undang itu sangat diperlukan pada era sekarang. Saya mohon itu bisa dijelaskan secara komprehensif, sehingga narasi yang disebut di sini, yang saya simpulkan, proses business as usual di era teknologi disrupsi sekarang yang memasuki era 4.0 atau bahkan 5.0, dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang luar biasa. Karena kita di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa melakukan kajian-kajian yang secara mendalam. Kita membutuhkan pengayaan dari pemerintah dan pengayaan dari berbagai pihak yang berada di luar lembaga peradilan. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.